minta maaf. Ya kalau misalnya tega ya terserah, terutama memang saya ingin silaturahmi untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Bang Atta dan istri. Kesedihan kembali menaungi keluarga Ria Ricis setelah sang ibunda tercinta Hajah Yunifah Lismawati kemarin harus kembali masuk rumah sakit setelah seminggu dirawat di rumah Oki Setiana Dewi. Merujuk dengan apa yang terjadi sebelumnya di Mekah, maka ini untuk kali keempat ibunda Ricis dan Oki harus dirawat di rumah sakit hanya dalam selang waktu kurang lebih 1 bulan. Dan inilah detik-detik saat Ricis menjenguk sang ibunda tercinta yang tengah terbaring di ruang ICU. Ternyata sekarang kita balik ke IGD. Terkaget-kaget ya. Jadi ibu aku sekarang masuk IGD lagi. Ibu apa kabar? Ibu apa kabar? Ya, mendingan baik. Kok baik masuk IGD? Mana ada orang baik masuk IGD? Udah mendingan. Sakit Mekah 5 hari, Iya. terus setelah itu ibu di ICU 11 hari di Mekah, Iya. pulang ke Indonesia ICU 5 hari, rawat inap 4 hari, udahlah pulang ke rumah Boki seminggu, masuk IGD lagi hari ini. Iya, tepuk tangan. Karena tidak mau Bergerak dan makannya sedikit gitu, dan ternyata ada lagi yang lain-lain, jadi sekarang diperiksa lagi deh. Setelah seminggu keluar dari rumah sakit, ternyata memang ibu ada lemes lagi gitu ya. Akhirnya memang kemarin kita bawa ke UGD, masuk ke rumah sakit lagi. Jadi hari ini masuk ke rumah sakit lagi. Jadi memang saya dan adik-adik memang kami secara bergantian menjaga ibu setiap harinya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan minta doa terus lah dari teman-teman, semoga terus keadaannya membaik. Kalau kemarin penyakit yang lain, sekarang ini ada penyakit yang lain lagi gitu. Ada satu penyakit lagi yang lain lah, tapi insya Allah sudah ditangani dan dokter mengatakan alhamdulillah untung cepat dibawa, jadi bisa cepat segera ditangani. Dan selama di Indonesia saya tidak sendiri, ketika di Mekah mungkin ini ya saya bersama dengan suami yang mendampingi ibu, tapi ketika di Indonesia kami bergantian. Di ICU tidak bisa orang-orang jenguk kecuali anak-anaknya saja, jadi biasanya pagi itu ada saya, sore itu ada adik-adik saya, kami bergantian untuk menjenguk ibu di ICU. Usut punya usut, ibunda Ricis dan Oki harus kembali dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami demam dan juga pusing berkepanjangan. Lantas benarkah Hajah Yunifah Lismawati kerap mengalami pusing lantaran jarang bergerak dan terlalu lama berbaring? Dan seperti apa pula aksi Ricis saat menginterogasi sang ibunda tercinta terkait sakit yang dialaminya kali ini? Ibu capek nggak masuk rumah sakit lagi? Ibu ini, Kak Ibu kalau dulu kepalanya sakit. Karena kebanyakan baring. Karena kebanyakan baring. Iya, karena kebanyakan baring. Aku tuh udah bilang ya, dari ICU pertama di MMC, kan aku make sure dong sama dokternya, dokter ICU, dok bisa nggak sih pusing tuh karena kebanyakan baring? Iya bisa banget kata dokternya. Terus aku bilang, Duduk kok tadi kok. satu hari kan 24 jam bu, ibu duduknya cuma 1 detik. Tadi pagi duduk kok. Berapa detik? Nggak tahu duduk pagi tadi. Bentar apa lama? Gak lama. Tuh kan, datang kan kita stretching nih, pas aku pulang stretching nggak? Pertanyaan, astagfirullah. Tidak ada pergerakan. Terus aku pulang, orang-orang rumah ngapain? Ibu bergerak nggak? Nggak bergerak kan? Jadi ibu stretching kalau ada aku doang? Tangannya gini-gini aja. Oh itu kalau nggak ada aku. Surprise-nya. Jadi tadi hari ini Moki kabarin seperti biasa kan, fotoin terus Moki kabarin ke guru family. Ibu masuk ke UGD, terus kata Ici sih aku datang sore abis aku kerja. Foto. Kondisi tinggi sus. Kalau sudah tinggi bisa jadi Panas ya? seperti bilang sama dokter, karena kemungkinan masih ada proses infeksi, pasti bakal tetap ada yang namanya demam, karena demam itu sendiri salah satu cara untuk ini. Ibu, karena memang kan ibu kan dari koma, dari ruang ICU, jadi memang up and down terus.
kami rebutan sebetulnya. Ibu nanti keluar dari rumah sakit tinggal di rumah Ria ya, tinggal di rumah Cindy ya, tinggal di rumah Oki ya. Tapi saya minta sama adik-adik biarkan ibu tinggal di rumah saya aja gitu. Rumah saya dekat sekali dengan rumah sakit. Kalau ada apa-apa mudah gitu. Rumah saya banyak orang, kalau ada apa-apa bisa memantau gitu. Dan adik-adik setuju, alhamdulillah. Kemudian ketika beliau wafat 8 jam kemudian kami baru tahu, dan itu jadi hal yang nggak mau saya terulang lagi dalam kehidupan saya. Sakit yang kembali menyerang sang ibunda tercinta diam-diam membuat Ricis berkalung kesedihan mendalam. Karenanya untuk meredam hal itu, Ricis yang didampingi sang suami masih menyempatkan waktu untuk bermain dengan sang buah hati Moana yang menunggu di lobi rumah sakit lantaran tidak diperkenankan untuk masuk ke ruang IGD. Lalu benarkah saat sang ibunda tengah koma di Mekah, pikiran Oki sudah sempat menapak ke hal terburuk yang akan dialami sang ibunda tercinta? Kan kesedihan, akhirnya aku ketemu sama anak aku, dia lagi tunggu di lobi tuh, langsung lari peluk, jatuh kan, pelan Pak sopir. Aku selalu kasih afirmasi positif ke Moana bahwa orang sakit itu tandanya dosa-dosanya sedang diampuni sama Allah. Jadi ketika kita sakit justru harus bersyukur, bukannya mengeluh. Beda banget ya kehidupan punya anak ini, memang luar biasa, Masya Allah banget. Hampir setiap hari kita benar-benar dihibur sama tingkah lakunya dia yang random banget. Apalagi ketika dipeluk anak, rasanya dunia sangat tenang banget. Untuk Moana, buah hatiku tercinta, terima kasih ya sudah menemani hari-hari ibu, sudah selalu menjadi teman pendengar setianya setiap ibu bercerita apapun itu. Sempat berhenti bernafas, kalau nggak salah informasi dari sana selama 5 menit. Jadi sempat di NGP gitu. Jadi sempat tulang dadanya tuh sempat retak. Bahasa yang lain malah aku sedih. Ketika ibu koma, dokter mengatakan, Oki, ibu kamu koma tapi dia bisa dengar. Jadi kamu baca Quran yang banyak, berdoa yang banyak, ibu kamu dengar. Setiap kali saya datang ke rumah sakit dan saya baca Quran, ibu saya walaupun dalam keadaan terpejam matanya tapi meneteskan air mata. Maka disitulah saya tahu betapa ibu saya senang kalau saya baca Quran. Padahal jam itu bukan jam besuk atau sudah habis jam besuk, tapi mereka tidak menghentikan saya. Mereka memperbolehkan saya untuk terus membaca Quran. Maka itu merupakan satu kenikmatan tersendiri untuk saya. Setelah mendapat penanganan pertama di ruang IGD, Hajah Yunifah Lismawati kemudian dibawa ke ruang perawatan biasa untuk menjalani rawat inap. Ricis dan Oki lagi-lagi kompak menemani sang ibunda tercinta menuju kamar perawatan. Lantas bagaimana perasaan Oki dan Ricis melihat sang ibunda harus kembali dirawat di rumah sakit? Dan mengapa pula Ricis kini justru merasa kian berkalung kesedihan mendalam? Akhirnya ibu bisa dibawa ke kamar rawat inap. Lagi-lagi ibu dibawa ke kamar inap, sedih banget karena aku tahu suasana di kamar inap itu benar-benar sepi, hampa, dan pasti nggak betah banget ada di sana. Dibilang sedih, bukan sedih kalau kemarin kan sedih banget ya. Sekarang lebih ke ayo sehat, ayo kuat, ayo semangat, ayo Termotivasi untuk sehat. ya, lebih ke ini sih, ayo ikutin terus pengobatannya gitu sih. Tapi aku Dibanding dibanding udah kelar marah-marah kayaknya. aku kayak kebalik deh, dibanding kemarin kayak aku habis di hari ini kan. Karena ada yang lihat langsung, kamu itu udah melewati. Oh iya, lemasnya ya. Ibu kalau ngantuk tidur ya? Istirahat. Oke. Senyumnya mana senyum? Senyum. Mantap guys. Kondisi terakhir alhamdulillah udah membaik. Cuman terakhir sih karena ada penyakit salah satu yang kambuh jadi mulai panik lagi, jadi mulai turun lagi. Mohon doanya ya. Minta sama Allah SWT agar Allah menyembuhkan ibu saya. Setelah kejadian itu, alhamdulillah ibu memang sangat bergantung dengan obat dan meminum banyak sekali obat berbelas-belas tahun lamanya. Namun kemarin sempat di stem cell. Alhamdulillah 6 bulan yang lalu sempat stem cell dan ajaibnya karena di stem cell autoimunnya sembuh. Alhamdulillah. Saya yakin bahwa ibu saya bisa bertahan ketika saya bertanya kepada ibu. Ibu selalu bilang ingin terus menghafalkan Al-Quran 30 juz.
ibu selalu bilang ingin sekali wisuda Quran. Dan ibu belum menyelesaikan hafalannya, jadi ibu harus terus berjuang. Dalam keadaan ibu saya terbuka matanya, memandang ke atas, ibu saya mengangguk. Disitulah saya yakin bahwa ibu saya punya semangat untuk itu, punya semangat untuk hidup, punya semangat untuk sembuh. Dari kesedihan Oki Setiana Dewi dan Ria Ricis lantaran sang ibunda tercinta harus kembali dirawat di rumah sakit, maka inilah buntut dari curhat panas Arman Sam, mantan sopir Atta Halilintar yang mengaku dizolimi selama 2 tahun hingga sulit mendapatkan pekerjaan. Pasca tak lagi bekerja di lingkup keluarga De Atta. Namun setelah curhatan itu memantik heboh dan viral di dunia maya, Arman pun memberikan klarifikasinya terkait curhat panasnya itu, yang disebutkannya bukan ditujukan untuk sang mantan majikannya itu, melainkan kepada pihak lain yang menggembor-gemborkan berita soal gajinya yang selangit saat menjadi sopir sang YouTuber. Tujuannya kan bukan ke situ, bukan ke abang gitu. Tujuannya sih sebetulnya bukan ke abang, ada seseorang yang ya ngomongin saya di belakang, itu namanya menzolimi atau fitnah itu, menyebarkan kabar bohong. Orang yang nanya itu karena dia ngerti gaji saya fantastis itu. Nah fantastis begitu, fantastis. Nah, lantas dia nanyanya kan terakhir kerja di mana sama siapa, disebutin namanya itu dia kaget gitu loh. Berarti dia tahu budget gaji saya gitu, yang di fantastis itu. Waduh Pak, saya nggak sanggup, gaji Bapak besar, saya bukan orang kaya seperti itu. Saya nggak ini menuduh ke Atta, itu ulah daripada host aja mungkin itu, yang pembawa berita, yang baca berita itu. Kalau Bang Atta enggak, saya yakin. Ya, saya tujukan untuk orang lain gitu loh. Cuman salahnya yaitu tadi, sebetulnya kalau nggak dipoto sama orang itu, mungkin nggak seramai sekali, karena orang itu moto lantas nyerang Bang Atta, katanya saya yang dengar begitu. Tak hanya sekedar memberikan klarifikasi, Arman juga meretas permintaan maaf kepada Atta Aurel, sekaligus berniat mendatangi keduanya untuk meminta maaf secara langsung. Lantas, apa motif sebenarnya dibalik curhatan panas yang dilontarkannya itu? Benarkah Arman kini juga mulai ketar-ketir lantaran takut Atta menyeret kasus ini ke jalur hukum? Khawatir sih ada, tapi saya yakin karena saya nggak bermaksud begitu. Saya yakin Bang Atta kan baik orangnya. Justru saya kepengen datang meminta maaf. Minta maaf. Ya kalau misalnya tega ya terserah. Terutama memang saya ingin silaturahmi untuk menyampaikan permintaan maaf saya kepada Bang Atta dan istri, keluar dari lubuk hati saya yang dalam. Bang Atta itu sama Aurel, orang beriman, sesama muslim. Maaf aja nih, sama muslim itu kan harus saling memaafkan. Biarin aja kan, kalau orang yang ada orang yang nyenggol kita, ya kita balasin dengan senyum aja. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, serta apa motif sebenarnya dibalik aksi Arman yang kadung memantik heboh dan viral, lantaran menyeret nama Atta Halilintar dalam curhatan panasnya. Yang jelas, kehidupan Arman memang terlihat sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Bersama sang istri tercinta, Arman tinggal di sebuah rumah tak layak huni di sudut kota Jakarta. Selain barang-barang yang ditempatkan sekenanya di hampir setiap sudut, bagian dapur dan kamar tidur rumah itu juga nyaris roboh, lantaran tiang-tiang penyangga atap sudah lapuk termakan usia. Dan seperti inilah kondisi memprihatinkan rumah yang dihuni oleh mantan supir YouTuber terkenal Atta Halilintar yang kondisinya bak bumi dan langit dengan rumah mewah yang dihuni sang mantan majikan.
nggak dipakai, cuman ini untuk barang kalau banjir. Ini banjir ini, nah seginilah. Kadang-kadang suka sih ini rata-rata nih bekasnya kan, loh, keliling, kropos, kan pakai ini, kropos, terus bikin begini. Ya ini untuk supaya nggak kelihatan mandi ya, supaya ini mah tetap aja begini, ini aja udah mau rubuh lagi. Kalau sakitnya mah udah ada 25 tahun, cuma yang kemarin ngebrek tuh 6 bulan ada kali ya. Terus jalan sama sekali nggak bisa tadinya, udah nggak bisa jalan, nggak bisa makan cuma 1,5 sendok. Tapi alhamdulillah masih kasih umur ya. Nyapu ini nggak bersih karena kan dari totor begini kan, genteng begini, jadi kotoran habis disapu turun lagi. Ya mau diapa, udah semua pada lapuk gitu. Itu tinggal nunggu robohnya. Ya semoga aja jangan sampai nimpa saya waktu tidur gitu aja. Di belakang pernah ambruk. Memang tak mudah menjadi seorang Arman Sam. Ya, tak lagi memiliki pekerjaan tetap sejak 2 tahun lalu, membuat kakek 1 cucu ini harus bekerja keras mencukupi kebutuhan keluarga dengan berjualan kopi seduh keliling dengan sepeda sederhananya. Penghasilan yang minim tak hanya membuat Arman dan sang istri harus makan dengan menu yang amat sederhana. Bahkan terkadang mereka pun harus makan dengan makanan yang telah dihangatkan hingga 2-3 hari. Dan saat uang benar-benar tak ada, Arman dan sang istri pun harus bersiap berpuasa sepanjang hari atau menunggu bantuan makanan dari pihak masjid. Mirisnya lagi, kondisi kesehatannya dan juga kesehatan sang istri saat ini juga tak selalu baik-baik saja. Tahu tempe ya begini. Saya sambal tadi bukan ya telur di sambal balado gitu. Itu nasi masjid dari masjid. Oh, dari masjid. Iya. Jumat. Oh, diawet-awetin. Jadi kalau nggak habis nih ya diangetin gitu. Mungkin ya ditambahin air gitu ya supaya ada kuahnya. Masakin, kalau enggak ya dikeringin. Nggak masalah. Tapi pernah 1 hari nggak makan? Iya. Pernah. Nah, Bukan pernah, sering. 100 lebih sedikit. Iya, 100 lebih, tapi untuk bayar ke sana warung yang punya barang 50 ya saya kebagian. Ya sisanya 75 lah. Kenapa cobaannya itu berpuluh-puluh tahun dibarengi sama istri saya? Itu kalau mau saya aja yang sakit, jangan istri saya. Istri saya gitu. Bisa ngurus apa-apa. Kalau istri saya sakit berantakan ini. Udah sempat kasih ini juga beberapa istilahnya buat pelajaran gitu ya. Waktu itu udah, tapi kadang-kadang gini ya, kan orangnya terlalu banyak ya. Ya nggak mungkin semua orang gitu kan. Jadi manusia itu cuma punya 2 tangan. Jadi yang dilakuin nggak bisa kita tutup semua mulut, kita tutup telinga kanan, telinga kiri. Pikir positif, fokus dengan apa yang dilakuin, mungkin biar sehat juga. Sosmednya nggak usah buka sosmed lain selain sosmed sendiri gitu ya. Menepikan kabar Ibunda Ria Ricis dan Oki Setiana Dewi yang kembali harus dirawat di rumah sakit, serta permintaan maaf Arman Sam, mantan sopir Atta Halilintar yang telah buat gaduh. Sesaat lagi akan hadir pengakuan Raffi dan karyawannya yang mengaku sering diganggu hal-hal di luar nalar di Istana Andara. Lantas, apa saja gangguan yang kerap mereka alami?